Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Hehehe, siapa suruh anak buahmu menyerangku lebih dulu? Kekeh Tulong menyeringai lebar. Pria paruh baya yang bernama Hong Wizin itu adalah seorang jenderal di kota Serigala Air. Kekuatannya berada pada Dewa Immortal bintang 3 akhir. Ia adalah jenderal kedua terkuat dari 5 jenderal milik pemimpin kota. Saat Tulong muncul, ia kebetulan jatuh tepat di rumah bordil dan menabrak salah satu prajurit milik Jenderal Hong Wizin hingga mati. Karena perbedaan fisik, membuat prajurit tersebut mati menjadi daging cincang saat tubuh Tulong dan tubuh prajurit bertabrakan. Bahkan para wanita yang berada di dekat prajurit yang Tulong tabrak ikut mati karena terkena dampak tabrakan tersebut. Para prajurit yang melihat kejadian tersebut langsung marah hingga menyerang Tulong. Tulong tentu tidak tinggal diam, ia dengan senang hati melayani mereka semua hingga membantai semuanya tanpa sisa. Setelah membantai dan menghancurkan rumah bordir milik Jenderal Hong Wizin, Tulong yang baru saja melangkah pergi untuk mencari Duandu, Lang Zai dan Chen Tian mendapat serangan dari Jenderal Wizin. Tapi dengan mudah Tulong menghindar tanpa melakukan serangan balasan. Alasan Tulong tidak melakukan serangan balasan adalah karena ia kini merasakan beberapa orang sekuat Jenderal Hong Wizin datang dengan kecepatan penuh. Wus, tep-tep, Jenderal Hong, kau meminta bantuan hanya karena lalat ini. Tunjuk Jenderal Wang Sifu ke arah Tulong. Jenderal Wang Sifu adalah jenderal ketiga terkuat, dan satu lagi jenderal datang bersama Jenderal Wang Sifu, ia adalah Jenderal Lang Qinsan, jenderal terlemah. Mendengar dirinya direndahkan, Tulong seketika tertawa. Hahaha. Baru kali ini ada seekor babi panggang merendahkan naga yang agung. Tawa disertai ejekan Tulong seketika menggema di telinga 3 jenderal. Wajah ketiga jenderal seketika merah padam, saking emosinya. Kini ketiganya mengeluarkan aura mereka, hingga beberapa bangunan hancur seketika, akibat tekanan yang ketiganya keluarkan. Beberapa prajurit milik ketiga jenderal yang tidak bisa menahan tekanan tersebut, ada yang langsung mati dengan darah keluar dari mulut, mata, telinga dan hidung mereka. Ada juga yang pingsan dan hanya yang memiliki kekuatan Dewa Immortal bintang 1 awal saja, yang mampu berdiri dengan kaki bergetar hebat. Ketiga jenderal tidak sadar jika Tulong berdiri santai tanpa menepis aura ketiganya. Jika ketiganya sadar dan berpikir jernih, mungkin mereka sadar jika kekuatan Tulong jauh melebihi kekuatan mereka. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ketiga jenderal langsung menyerang Tulong dengan penuh amarah. Wus! Jenderal Hong Wizin langsung muncul di atas Tulong. Tangan Jenderal Hong Wizin kini telah membentuk cakar disertai energi berwarna perak. Matilah kau! Teriak Jenderal Hong Wizin. Tidak berhenti sampai di sana saja, Jenderal Wang Sifu muncul di depan Tulong disertai pedang yang telah ia selimuti elemen air dan energi berwarna perak. Dengan cepat Jenderal Wang Sifu mengayunkan pedangnya, hingga air dari segala sisi tiba-tiba muncul lalu bersatu dan melesat ke arah Tulong. Jenderal Lang Qinsan tidak mau kalah, ia kini muncul di belakang Tulong. Jenderal Lang Qinsan membentuk pedang dari elemen airnya disertai energi berwarna perak, melapisi elemen airnya.
Dengan cepat Jenderal Lang Kin San menjulurkan pedangnya untuk menusuk jantung Tulong. Tulong yang melihat ketiganya menyerang dari berbagai arah hanya terkekeh kecil. Hehehe, inilah yang aku tunggu-tunggu, baru datang sudah mendapatkan makanan bergizi, gumam Tulong memamerkan giginya disertai air liurnya jatuh dari pinggir bibirnya. Dengan santai Tulong mengangkat tangannya lalu udara tiba-tiba berhembus. Wus! Saat ketiga jenderal merasakan udara yang cukup sejuk melewati tubuh mereka, mereka tentu tertawa karena mengira itu adalah serangan Tulong. Hingga serangan ketiganya sampai ke target mereka. Bom, crash, jelek. Ledakan langsung menggema ke sebagian kota Serigala Air. Bahkan pemimpin kota dan dua tangan kanan pemimpin kota sampai mendengarnya. Saat ini terlihat asap menutupi 1000 meter tempat Tulong dan 3 jenderal bertarung. Beberapa detik setelah asap menghilang, para prajurit dan komandan 3 jenderal kini melihat ke arah ledakan. Tubuh para prajurit dan komandan milik 3 jenderal langsung menegang, saat Tulong dengan santai melayang sambil membakar daging, yang mereka yakini milik Jenderal Hong Huizin, Wang Shifu dan Jenderal Lang Kin San. Tulong memanfaatkan api dari hasil ledakan tersebut untuk membakar 3 tubuh jenderal itu menjadi daging bakar. Kini dengan lahap Tulong memakannya sambil melirik ke arah prajurit yang tersisa. Senyum Tulong semakin mengambang saat tubuh para prajurit ketakutan. "Ayo lari!" teriakan salah satu komandan milik Jenderal Wang Shifu langsung menggema. Seketika semua prajurit dan komandan yang tersisa lari kocar-kacir ke berbagai arah. Tulong yang sudah menggunakan hukum anginnya kini hanya menggerakkan jari-jarinya. Seketika semua komandan dan prajurit yang melarikan diri mati, dengan tubuh terpotong-potong. Dengan santai Tulong mengalirkan energinya dalam jumlah sedang, lalu menarik mayat para komandan dan prajurit untuk ia makan. Sementara para penduduk pribumi kota Serigala Air yang melihat kejadian tersebut, banyak yang pingsan di tempat. Ada yang kakinya bergetar hebat hingga tak mampu untuk melangkahkan kakinya, ada juga yang berhasil melarikan diri untuk berencana menceritakan kejadian yang mereka lihat ini. Tulong yang sudah asik dengan dunia sendiri, makan daging bakar sambil menikmati arak tentu saja mengabaikan semua orang. Di bagian timur kota Serigala Air, orang dongol itu baru muncul langsung saja membuat kekacauan. Dengus seorang pemuda dengan rambut hitam legam dan wajah tampan, dengan karakteristik bisa memikat semua wanita yang melihatnya. Namun sayang pemuda tersebut tidak terlalu asik untuk memikirkan percintaan. Pemuda tersebut tak lain Duandu. Saat ini Duandu sedang bersama Chen Tian. Mungkin Tulong sedang membuat kekacauan. Tapi Duandu dan Chen Tian bahkan lebih parah lagi. Pasalnya semua wilayah bagian timur tempat Duandu dan Chen Tian berada, kini para penduduk pribumi sedang gempar dikarenakan harta mereka semuanya hilang. "Duer berapa cincin dan harta yang telah kau dapatkan?" tanya Chen Tian tanpa memandang ke arah Duandu. Sekitar 10.000 cincin penyimpanan dan untuk harta lumayan banyak, karena aku menguras semua harta penyimpanan milik klan-klan yang ada di kota bagian timur ini, jawab Duandu dengan santai. "Hehe, lumayan banyak, kalau aku mendapat 20.000 lebih cincin penyimpanan dan banyak harta, aku juga menguras semua toko dan rumah para penduduk," kekeh Chen Tian. Duandu seketika memasang wajah jelek. "Kakak Tian, bisakah kau tidak mencuri harta milik penduduk, apalagi jika rumah penduduk yang miskin? Apa kau tidak merasa kasihan?" dengus Duandu kini memarahi kakaknya. "Hehehe, untuk masalah itu kau tenang saja Duer, aku sudah memiliki rencana nanti kepada semua penduduk kota Serigala Air," jawab Chen Tian menyeringai licik. Melihat wajah kakaknya yang kini ikut menjadi licin, membuat Duandu ikut menyeringai licik saat tahu tujuan kakaknya. "Hehehe, jadi begitu ya," kekeh Duandu langsung berdiri setelah merapikan dan menghitung jumlah harta yang ia dapat. Kota Serigala Air jauh lebih luas dari kota Air Tawar. Di kota Serigala Air mempunyai wilayah yang dikuasai oleh 4 jenderal, wilayah tersebut tak lain: Barat, Timur, Selatan, Utara,
Sementara wilayah pusat adalah milik kekuasaan pemimpin kota Serigala Air. Wilayah timur adalah tempat Chen Tian dan Duandu terdampar, luas wilayah timur sama luasnya dengan kota air tawar. Duandu dan Chen Tian bergerak leluasa dan mencuri, dikarenakan jenderal dan beberapa pasukan telah pergi. Wilayah timur dikuasai oleh Jenderal Wang Shifu yang kini telah dibunuh oleh Tulong dan dijadikan daging bakar. Sementara tempat Tulong terdampar adalah bagian selatan, yang dipimpin oleh Jenderal Hong Huizin yang telah mati juga di tangan Tulong. Sementara untuk Jenderal Lang Qin-san memiliki kekuasaan di bagian utara. Saat ini Duandu dan Chen Tian berencana ke tempat Tulong berada. Mereka berdua berharap jika Tulong belum pergi. Setelah Duandu dan Chen Tian saling melirik satu sama lain, keduanya langsung menghilang. Wus-wus, di bagian selatan. Saat ini Lang Zai baru saja membantai semua prajurit milik Jenderal Lang Qin-sun. Jenderal Lang Qin-sun adalah kakak dari Jenderal Lang Qin-san. Jenderal Lang Qin-sun adalah keempat terkuat. Saat ini Jenderal Lang Qin-sun menatap tajam ke arah Lang Zai. Kau adalah sejenis serigala juga sama seperti kami. Tapi kenapa saat kau muncul, kau langsung membunuh kami tanpa belas kasih? Kata Jenderal Lang Qin-sun dengan nada bergetar menahan amarah. Lang Zai yang mendengar itu langsung tersenyum lebar. Tanpa malu ia menjawab, hehehe. Itu karena aku lapar, kekeh Lang Zai langsung melesat ke arah Jenderal Lang Qin-sun. Kekuatan Lang Zai dan Jenderal Lang Qin-sun setara, yaitu Dewa Immortal Bintang 2 Puncak. Wus, Lang Zai muncul di depan Jenderal Lang Qin-sun. Tangan Lang Zai yang telah berubah bentuk menjadi cakar panjang berbentuk pedang, disertai energi yang cukup besar melapisi cakar Lang Zai langsung terayun, dengan cepat ke arah kepala Jenderal Lang Qin-sun. Jenderal Lang Qin-sun yang sudah terluka cukup parah akibat serangan Lang Zai terakhir kali, mereka bentrok kini langsung melapisi seluruh tubuhnya menggunakan elemen air, disertai semua energinya. Crash! Bom! Tubuh Jenderal Lang Qin-sun langsung tertebas dan terlempar ke bawah, hingga menghancurkan bangunan tempatnya mendarat. Sungguh lemah. Aku bahkan hanya menggunakan 50% kekuatan asliku, dengus Lang Zai yang kini tidak puas terhadap lawannya yang lemah. Setelah memastikan Jenderal Lang Qin-sun yang telah mati dengan tubuh hancur, Lang Zai langsung bergerak cepat membunuh sisa-sisa prajurit dan komandan yang telah melarikan diri. Tanpa belas kasih Lang Zai membantai mereka satu persatu. Lang Zai tentu telah mendapat informasi tambahan sebelum mereka berempat ke sini. Sebagian penduduk kota Serigala Air ini adalah orang yang tidak pantas diberikan hidup. Keempatnya tentu bertanya-tanya, tapi mereka tidak bertanya karena mereka berempat akan tahu jawabannya saat datang ke sini. Benar saja, Lang Zai tentu saja tanpa ampun membantai mereka semua, dan hanya menyisakan beberapa yang memiliki tanda di lehernya. Tanda di leher itu adalah bentuk kasta seseorang. Lang Zai kini sudah tahu yang mana kasta pantas dibunuh maupun tidak. Lang Zai pun membunuh yang bukan prajurit, karena beberapa dari mereka kasta bangsawan kecil. Dan kasta budak memiliki tanda serigala hitam. Sebenarnya gambar serigala hitam adalah karta rakyat jelata. Tapi mereka semua diperbudak. Terlebih lagi wanitanya dibuat menjadi wanita penghibur di rumah bordir. Rata-rata setiap kekuasaan jenderal mendirikan rumah bordir setidaknya di 20 tempat berbeda. Yang paling banyak adalah wilayah pusat. Di sana jauh lebih parah karena lebih dari setengah penduduk pribumi di sana telah diperbudak oleh pemimpin Serigala Air. Bagi yang laki-laki akan dipekerjakan secara paksa tanpa upah maupun makan, untuk wanitanya akan menjadi pemuas nafsu para kasta yang lebih tinggi. Tep-tep. Setelah membantai semuanya tanpa ampun, terlihat Lang Zai mendengus dingin lalu meludah ke mayat yang baru saja selesai ia bunuh. Wus! Lang Zai langsung melesat ke arah barat, di mana ia merasakan pertarungan yang cukup besar tadi. Lang Zai menduga jika itu adalah hasil pertarungan dari salah satu dari 3 bocah yang datang bersamanya. Saat Lang Zai menghilang, beberapa penduduk pribumi yang diperbudak kini bersorak bahagia.
Ada yang langsung menangis bahagia, ada yang tertawa layaknya orang gila, ada yang menginjak-injak mayat para kasta bangsawan dan prajurit, dan ada yang mencium tanah karena telah mengirimkan dewa penolong untuk mereka. Di pusat kota serigala air. Bra, kurang ajar, siapa yang telah berani membunuh keempat jenderalku, teriak pemimpin kota Langking. Saat ini Langking menggebrak meja yang ada di depannya hingga menjadi abu. Jenderal Langxiu, jenderal terkuat kini maju. Tep-tep, Tuan, biarkan saya menyelidiki masalah ini terlebih dahulu, siapa tahu ada mata-mata yang menerobos lalu membunuh keempat jenderal, ucap Jenderal Langxiu. Langking hanya diam saja tanpa merespon atau melihat Jenderal Langsui. Pemimpin kota Langkin terlihat berpikir keras. Jika keempat jenderal mati maka kau bukanlah tandingannya, jadi jangan gegabah, ucap pemimpin Langking. Aku heran, bagaimana ada orang yang bisa memasuki kota serigala air, walaupun kekuatan mereka ada pada Dewa Raja Semesta sekalipun, maka mereka akan terdeteksi oleh pusaran badai yang dibuat oleh Tuan, gumam pemimpin kota Langking. Terlebih lagi saat memasuki kota, mereka pasti akan bisa melewati perisai terlebih dulu, sambung pemimpin kota Langking kini agak bingung. Beberapa saat setelah bergumam, pemimpin kota Langking kini mengangkat kepalanya. Kumpulkan seluruh pasukan dan komandan, jangan ada yang terlambat atau menolak untuk berkumpul. Jika mereka menolak maka langsung bunuh, kata pemimpin Langking dengan nada dingin. Jenderal Langsui langsung mengangguk patuh, setelah itu ia perlahan mundur dan menghilang dari pandangan pemimpin Langking. Wus, wus, tep-tep. Setelah kepergian Jenderal Langsui, kini muncul dua orang dari balik bayangan pemimpin Langkin. Tuan, sapa pemimpin Langkin langsung bersujud. Kau pasti tidak akan bisa merasakan kedatangan mereka, itu karena mereka menggunakan token teleportasi yang hanya ada di dunia inti pertama dan kedua. Sementara ini hanyalah dunia inti ke-6. Jadi wajar kau tidak mengetahui hal kecil seperti ini, ucap salah satu sosok berjubah ungu dengan rambut ungu, dengan nada sombong dan terdengar arogan. Apa yang diucapkan saudaraku ini benar, kau yang tidak pernah keluar dari kota ini tidak akan pernah tahu akan hal kecil seperti ini, sambung pemuda di sebelahnya. Pemuda tersebut berambut perak dengan jubah biru muda, wajahnya cukup tampan. Jika Duandu, Langzai, Chen Tian dan Tulong melihat pemuda tersebut, maka mereka akan terkejut luar biasa. Entah siapa pemuda tersebut, yang pasti jika mereka berempat bertemu dengan pemuda itu, maka mereka akan mengenalinya langsung. Mendengar suara arogan dari keduanya, pemimpin Langking sama sekali tidak marah, melainkan ia tersenyum lebar layaknya seorang penjilat ahli. Itu benar Tuan. Saya lihat Anda berdua adalah tuan muda yang berwawasan luas, dan menjadi orang terpandang hingga mempunyai istana, tidak seperti saya hanya orang tua bau tanah yang bisanya duduk di tempat kumuh seperti ini, ucap pemimpin Langking kini maju dengan cara merangkak. Pemimpin Langking langsung mencium kaki pemuda berambut ungu. Pemuda berambut ungu langsung menendang pemimpin Langking dengan pandangan jengkel. Bam! Tubuh pemimpin Langking langsung terhempas hanya dengan tendangan biasa. Dapat dipastikan jika kekuatan pria berambut ungu ini lebih tinggi dari Langking. Kau hanyalah budak, tidak pantas menyentuh kaki tuan muda ini, dengus pemuda berambut ungu. Langking langsung bangun setelah menabrak dinding hingga sedikit bergetar. Ampun tuan, maafkan budak rendahan ini telah mengotori kaki tuan, teriak Langking kini terlihat ketakutan setengah mati. Namun di dalam hatinya ia sangat membenci pemuda sombong ini. Jika saja ia tidak membutuhkan sumber daya dan dukungan untuk menguasai beberapa kota, ia mungkin akan mencari cara untuk membunuh pria berambut ungu tersebut. Bangunlah dan pergi lihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Aku dapat merasakan ada salah satu dari mereka yang perlu diwaspadai, dengus pria berambut ungu sambil melirik ke arah teman seperguruannya. Langking yang mendengar itu langsung buru-buru keluar pergi, untuk melihat apakah jenderal terkuatnya telah mengumpulkan semua komandan dan prajurit. Saudara Xiao, bagaimana menurutmu?
Apakah kita perlu turun tangan atau membiarkan dia mati? Ucap pria berambut ungu melalui telepati kepada pria berambut perak yang bernama Xiao. Pria berambut perak yang bernama Xiao hanya mengangkat bahunya. Aku tidak tahu, kita ditugaskan hanya untuk menghasut dia saja, balas Xiao melalui telepati sambil menunjuk Langking. Jika dia mati maka kita akan mendapatkan hukuman karena dianggap gagal menjalankan tugas, terlebih kita hanyalah murid dalam yang baru saja dipromosikan. Jadi kita harus memberikan kontribusi yang besar, agar para penetua bisa mengangkat nama kita ke jajaran 100 murid dalam, sambung Xiao. Mendengar itu, pria berambut ungu terdiam, ia sebenarnya terlihat enggan melakukan hal seperti ini. Karena ia menganggap tugas seperti ini hanyalah untuk murid luar yang baru saja masuk. Terlebih sekte tempat mereka berada adalah sekte besar yang disegani di seluruh alam semesta. Nama sekte mereka adalah Sekte Es Abadi, yang berada di alam semesta inti ke-1 sebagai pusatnya. Sementara cabang Sekte Es Abadi ada juga di alam semesta inti ke-2 dan alam semesta inti ke-3. Tempat keduanya tinggal adalah cabang Sekte Es Abadi yang berada di alam semesta inti ke-3. Mereka akan dipindahkan ke sekte pusat karena telah menjadi murid dalam. Tapi sebelum dipindahkan, mereka yang baru masuk menjadi murid dalam wajib mendapatkan misi. Misinya beragam, dan kedua pemuda yang berdiri di kota Serigala Air ini mendapatkan misi menghasut salah satu pemimpin kota, yang ada di dunia inti ke-6 hingga bisa menguasai setidaknya paling sedikit 3 kota. Jika mereka gagal, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang berat. Tentu saja keduanya tahu hukuman tersebut dan saat memikirkan hal tersebut, tanpa sadar kedua pemuda itu bergidik ngeri. Keduanya saling melirik satu sama lain, setelah itu mereka langsung menghilang untuk menyusul Langking yang sudah pergi dari tadi. Di wilayah barat, saat ini Tulong yang masih asik dengan dunianya, kini tidak sadar jika Duan Du dan Chen Tian sudah datang dari tadi. Saat ini Duan Du mengajak kakaknya Chen Tian untuk mengerjai Tulong yang sudah mabuk berat. Beruntung bagi Duan Du dan Chen Tian karena Tulong masih belum mengalirkan energinya ke kepalanya, untuk menghilangkan efek arak yang ia minum. Jika tidak, Tulong mungkin akan marah besar saat melihat apa yang dilakukan Duan Du dan Chen Tian. Bagaimana tidak, karena saat ini Duan Du dan Chen Tian menelanjangi Tulong dan menguras semua harta yang ada di dalam cincin penyimpanan dan kantong penyimpanan milik Tulong. Wus, tep-tep, bocah kurang ajar, apa yang telah kalian lakukan kepada paman kalian sendiri? Teriak Lang Zai kini langsung marah saat melihat kelakuan Duan Du dan Chen Tian. Tulong yang mendengar teriakan Lang Zai langsung setengah tersadar, ia melihat ke asal suara. Tuan Lang, kenapa kau berteriak? Apa kau ingin ikut minum juga? Ayo sini ikut duduk, ucap Tulong dengan nada suara berat dan setengah tersadar. Mendengar ajakan Tulong yang minum di saat seperti ini, membuat Lang Zai sedikit emosional. Dasar otak dongol, cepat bangun dan lihat dirimu, memalukan, teriak Lang Zai kini menahan diri untuk tidak menghajar Tulong. Setelah itu pandangan Lang Zai mengarah ke kedua bocah nakal, yang tak lain adalah Duan Du dan Chen Tian. Saat ini Duan Du dan Chen Tian sudah melesat melarikan diri ke arah pusat kota dengan tawa bahagia. Aduh, siapa yang melakukan ini kepadaku? Teriak Tulong kini mengeluarkan auranya. Bom, aura Tulong bahkan langsung meledakkan beberapa bangunan di sekitarnya, karena saking kuatnya tekanan yang Tulong keluarkan. Bahkan Lang Zai yang cukup jauh merasa tertekan akibat aura tekanan yang Tulong keluarkan. Dasar bocah kurang ajar, berani sekali kau menindasku, teriak Lang Zai. Mendengar suara familiar, Tulong langsung melirik ke arah Lang Zai. Seketika ia menggaruk kepalanya sambil memasukkan auranya lagi ke dalam tubuhnya. Tuan Lang Zai, kapan kau datang? Tanya Tulong kini merasa canggung dan sedikit nyeri, saat melihat wajah Lang Zai yang kini mulai memerah. Kapan datang? Otakmu itu perbaiki sedikit agar lebih cerdas, teriak Lang Zai kini marah-marah kepada Tulong yang kini hanya bisa cengengesan, sambil menggaruk-garuk kepalanya. Melihat kelakuan Tulong,
Lang Zai hanya bisa menghela nafas berat. Dasar otak dongol. Apa kau tidak sadar jika kedua bocah itu yang telah menelanjangimu dan menguras hartamu? Coba kau lihat dan rasakan energi mereka yang menempel di tangan dan tubuhmu. Dengus Lang Zai merasa kasihan, tapi ia marah-marah saat memberitahukan Tulong tentang kelakuan Duan Du dan Chen Tian. Saat mengetahui hal tersebut, Tulong kini memasang wajah jelek. Awas saja kalian berdua, aku akan menghajar kalian, terutama kau bocah nakal, teriak Tulong kepada Duan Du. Karena ia sadar jika ini pasti ulah Duan Du. Tapi entah mengapa, setiap Tulong berkata akan membalas dendam, itu tak pernah kesampaian. Malah Duan Du lebih aktif dalam mengerjai Tulong hingga saat ini. Lucu bukan? Saat ini Duan Du dan Chen Tian melesat ke arah pusat kota, di mana tempat pemimpin Langking dan dua tangan kanan dan kiri berada. Keduanya yakini jauh lebih kuat dari Langking oleh Bai An. Tapi satu hal yang Bai An tidak kasih tahu siapa keduanya kepada Duan Du dan yang lainnya. Terlebih salah satu dari keduanya adalah orang yang mereka kenal. Tapi Bai An yakin jika orang yang ia kenal itu atau lebih tepatnya kakak ipar Bai An tidak mengenal dirinya dan yang lainnya. Karena saat ini orang tersebut hanyalah reinkarnasi yang ingatan tentang kehidupannya yang lalu belum kembali. Wus-wus, tep-tep, hahaha, duer banyak sekali harta berjalan sedang menunggu kita, itu coba kau lihat. 1, 2, 3. Ah lupakan saja, yang penting itu cukup untuk kita makan selama beberapa bulan, teriak Chen Tian yang kini seperti orang gila saat melihat barisan prajurit berjejer rapi. Barisan prajurit ini setidaknya berjumlah 10.000. Tentu saja Chen Tian akan sedikit berlebihan saat melihat hal tersebut. Matanya kini bersinar cerah, keserakahan terhadap harta kini tak bisa Chen Tian bendung lagi. Sementara Duan Du juga ikut bersemangat. Duan Du tak kalah serakahnya dengan Chen Tian jika soal harta. Namun beberapa saat ia terdiam saat mendengar suara. Duer, cepat bantai mereka, nanti kakakmu yang baik hati ini akan mengumpulkan harta jarahannya, ucap Chen Tian dengan nada gembira. Enak saja kau memerintahkan adikmu ini. Yang pantas bertarung itu adalah seorang kakak dan adiknya lah yang mengumpulkan harta jarahan, dengus Duan Du. Itu tidak bisa, walau aku kakakmu, tapi kau jauh lebih kuat dariku. Apa kau mau melihat kakakmu ini terluka atau bahkan terbunuh, ucap Chen Tian kini tersenyum tipis sambil menaikkan kedua alisnya secara bergantian. Wajah Duan Du seketika jelek, tapi beberapa saat ia langsung terkekeh saat merasakan dua aura kini sedang mendekat. Hehehe, jika begitu, kitalah yang mengumpulkan harta lalu Paman Lang Zai dan Paman Tulong menghadapi mereka, ucap Duan Du. Wajah Chen Tian yang tadinya tersenyum bahagia langsung berubah cemberut. Mau-mau, dengus Chen Tian langsung melesat ke arah para prajurit yang memiliki kekuatan Master dan Grand Master bintang 5 puncak yang paling tinggi. Tentu Chen Tian akan memilih lawan yang lemah-lemah saja, karena dari dulu itulah sifatnya. Wus, tep-tep, wajah Tulong kini mengganas saat menatap ke arah Duan Du yang kini tersenyum polos. Pamantu, mengapa wajahmu sangat gelap? Apa kau ketimpa kotoran burung saat kesini? Tanya Duan Du dengan polos. Blus, tangan Tulong terkepal erat mencoba untuk menahan diri. Terlebih ia kini ditertawai juga oleh Lang Zai saat mendengar ejekan Duan Du. Terdengar dengusan dari Tulong, setelah itu ia langsung melesat ke arah para musuh yang berjejer rapi. Saat ini para prajurit masih belum merasakan kehadiran Duan Du, Chen Tian, Tulong dan Lang Zai. Jadi hal yang wajar jika mereka belum bergerak, namun terdengar sebuah teriakan menggema. Hal itu membuat para prajurit dan komandan bergidik ketakutan. Dasar sampah, apa yang kalian lakukan? Cepat bersiap, saat ini musuh sudah melesat ke sini untuk menye. Bom, belum selesai Langking menyelesaikan ucapannya. Beberapa prajurit yang paling lemah mati dengan tubuh tak utuh. Setidaknya ada puluhan yang mati, dan ratusan yang terluka akibat serangan bola energi. Bom, Chen Tian kini mendarat dengan seringai lebar. Hehehe,
Untung saja aku menahan diri agar senjata dan cincin penyimpanan mereka tidak hancur, kekeh Chen Tian. Yah, walaupun baju mereka rusak, tapi tak apalah, sambung Chen Tian sedikit menyayangkan baju yang akan ia jarah. Setelah bergumam, Chen Tian langsung melesat sambil mengayunkan tinjunya yang kini dialiri oleh sedikit energi. Bom-bom. Langking yang melihat itu mencoba menahan amarahnya. Ia kini melirik ke arah jenderal pertama yang kini baru datang. "Apa saja yang telah kau lakukan sehingga datang terlambat?" teriak Langking kini mengeluarkan auranya dan mengarah ke jenderalnya. "Atah-atah." Jenderal pertama kini meringis kesakitan. Langking yang terbawa amarah ingin melesat untuk membunuh jenderalnya kini terdiam. "Apa yang kau lakukan, King? Bodoh sekali kau ingin membunuh orangmu," dengus pria berambut ungu yang bernama Guan Senju. "Benar, ia masih berguna untuk melawan keempat orang itu," sambung Xiao Tan. Langking langsung tersadar, jika apa yang diucapkan oleh Guan Senju dan Xiao Tan ada benarnya. "Kenapa kau diam saja? Cepat maju dan henti." Crash! Kepala jenderal pertama langsung terpotong oleh pedang energi yang berbentuk cakar. Saat ini Tulong yang telah dipenuhi amarah, juga tidak segan-segan membantai semua orang yang menghalanginya. Dengan cepat Tulong muncul di depan Langking, Guan Senju dan Xiao Tan. "Apa kau pemimpin kota ini dan kau dua orang yang selalu mengatur rencana penderitaan para penduduk?" tanya Tulong dengan nada dingin. Walau kekuatan Tulong masih di Dewa Immortal Bintang 5 Puncak, tapi sekilas dari auranya saja terlihat jika ia setara dengan Langking, bahkan lebih kuat. Langking yang merasa direndahkan oleh Tulong, langsung melesat tanpa izin dari Guan Senju dan Xiao Tan. "Wus, matilah kau!" teriak Langking kini mengayunkan pedangnya. Tulong langsung mendengus, dengan cepat ia mundur dan dibantu oleh hukum angin. Wus, slas. Langking hanya menebas udara. Hal tersebut membuat dirinya semakin malu yang seorang kultivator Dewa Raja Semesta. "Kurang ajar, aku akan mencincang tubuhmu," teriak Langking langsung mengejar Tulong. Banyak omong kau," dengus Tulong dengan nada dingin. Tulong juga ikut melesat ke arah Langking, ia juga kini telah berubah bentuk dan tangan kirinya juga telah berubah menjadi pedang cakar. Tangan kiri Tulong langsung diselimuti oleh hukum angin tingkat tinggi. Lalu dengan cepat ia mengayunkan tangan kirinya ke arah Langking. Langking juga tidak tinggal diam, ia langsung menyelimuti pedangnya dengan elemen air lalu mengayunkannya ke arah Tulong. Tekanan yang cukup mengerikan dari kedua serangan tersebut langsung membuat para prajurit terhempas dan beberapa yang cukup kuat langsung bergerak mundur. Pertarungan para komandan melawan Chen Tian dan Lang Zai seketika terhenti. Pandangan semua orang mengarah ke Tulong dan Langking saat ini. Sementara Guan Senju kini memasang wajah jelek saat melihat serangan Tulong. Untuk Xiao Tan hanya diam saja sambil mengedarkan kesadarannya, untuk mencari sesuatu yang ia rasa adalah musuh terkuat. Bom! Tubuh Langking kini terhempas jatuh ke bawah hingga menabrak tanah. Duar! Sebuah kawah langsung tercipta akibat benturan tubuh Langking dengan tanah. Sementara Tulong hanya terseret beberapa langkah. Tapi ia memuntahkan cukup banyak darah dari mulutnya. Hoek-hoek, uhuk-uhuk. Saat menyemprotkan darah dari mulutnya, wajah Tulong menjadi serius saat merasakan bahaya mendekat. Dengan cepat Tulong mencoba menutupi tubuhnya menggunakan hukum angin. Bahkan area sekitar 5 meter juga dikelilingi oleh hukum angin milik Tulong. Tulong yakin jika musuh mendekat dalam jarak 5 meter, ia dapat merasakan musuh yang kini belum terlihat. Wus! Sebuah anak panah langsung Tulong rasakan dalam jarak 5 meter, kecepatan anak panah tersebut melebihi kecepatan cahaya. Dengan cepat Tulong menggunakan hukum anginnya untuk memperlambat laju anak panah tersebut. Walau begitu, anak panah tersebut tetap melesat ke arah Tulong. "Sialan, hanya anak panah mainan saja bisa membuatku kerepotan," teriak Tulong dalam hatinya langsung mengayunkan tangan kirinya ke arah anak panah yang kini sudah di depan matanya. Namun saat cakar Tulong hampir bersentuhan dengan anak panah tersebut, sebuah suara menggema di kepala Tulong.
Jangan sentuh anak panah itu, cepat menghindar. Teriak Duan Du melalui telepati. Dengan sigap Tulong menggunakan hukum angin lalu memiringkan badannya sejauh yang ia bisa. Wus, bom. Tubuh Tulong seketika terhempas cukup jauh, namun ia masih bisa mempertahankan dirinya agar tidak jatuh ke bawah. Sret, seorang udara menjadi pijakan Tulong. Tulong kini sedikit membungkuk di udara sambil mengusap darah yang kini terus mengalir dari bibirnya. Tubuh Tulong pun kini terkena luka bakar. Tulong tidak menyangka jika anak panah tersebut meledak. Terlebih ia merasa familiar dengan anak panah yang meledak tersebut. Benar, itu dulu Bai'an gunakan saat ia berada di tempat ia dibesarkan. Ia sering menggunakan panah melawan musuh dan menaruh elemen api agar meledak saat bersentuhan dengan target. Tapi saat ini Tulong sama sekali tidak melihat ada elemen api dari anak panah tersebut. Tulong kini melihat ke arah tangan kirinya yang tadi sempat bersentuhan sehelai rambut dengan anak panah tersebut sehingga memicu terjadinya ledakan. Melihat tangan kirinya kini rusak cukup parah. Tulong langsung duduk bersila sambil mengeluarkan beberapa butir pil pemulih. Dengan cepat Tulong memasukkan semuanya ke dalam mulutnya lalu menyerapnya. Sementara di kejauhan, saat ini Xiao Tan mengerutkan keningnya saat melihat jika targetnya tidak jadi melawan anak panahnya. Pandangan Xiao Tan lalu mengarah ke segala arah karena ia yakin jika orang yang masih belum muncul itulah yang memberitahu Tulong untuk menghindar. Berbeda dengan Guan Senju, ia kini sedikit meraung saat melihat orang yang ditargetkan Xiao Tan mampu menghindar. Saudara Xiao, biarkan aku membunuh semut itu. Kau urus saja dua orang yang di sana, ucap Guan Senju dengan nada sopan. Xiao Tan mengangguk santai. Saat Guan Senju ingin melesat, Xiao Tan yang merasakan nyawa saudara seperguruannya ini dalam bahaya langsung berteriak keras. Saudara Sen, hati-hati, teriak Xiao Tan. Guan Senju berhenti, namun kini darah keluar dari mulutnya. Ugur, sebuah pedang energi tertancap di dadanya. Namun beruntung Guan Senju menuruti perkataan Xiao Tan. Karena insting Xiao Tan sangat tajam dan hampir 100% benar selama ia bersama dengan Xiao Tan. Blus, hoho, bagus juga antisipasi kalian, kekeh Duan Du muncul dari bayangan Guan Senju. Melihat musuh keluar secara tiba-tiba, Guan Senju langsung mundur dan Xiao Tan langsung membantu Guan Senju untuk menjauh sejauh mungkin. Siapa kau sebenarnya? Tanya Xiao Tan dengan nada dingin. Mendengar itu Duan Du membuka mulutnya lebar-lebar. Oh, aku sungguh terkejut kakak ipar, ucap Duan Du menyeringai lebar. Mata Xiao Tan dan Guan Senju melebar saat mendengar Duan Du memanggil Xiao Tan kakak ipar. Adikku belum menikah dan aku tidak pernah mengenal orang seperti, tiba-tiba Xiao Tan berhenti saat sadar siapa orang di depannya. Kau adalah orang yang ada di poster Duan Du sang kekacauan, lalu pandangan Xiao Tan dan Guan Senju mengarah ke Tulong. Tulong monster pembantai gila. Teriak Xiao Tan dan Guan Senju kini bergetar ketakutan. Tentu saja mereka berdua tahu sepak terjang Bai'an, Duan Du dan Tulong yang tanpa pandang bulu membantai semua orang yang memburunya. Bahkan ia mendengar setengah dunia hancur akibat kemarahan Duan Du dan Tulong saat salah satu tangan Dewi Jia Liling memprovokasi mereka. Kini pandangan Xiao Tan dan Guan Senju menatap ke berbagai arah, seolah mencari seseorang yang paling menakutkan bagi semua orang, yaitu Bai'an sang tanpa belas kasih. Prok jadi apa-apa. Rupanya orang-orang dari alam semesta inti yang lebih tinggi kini memberikan kami julukan rupanya, ucap Duan Du bertepuk tangan bahagia. Namun ucapan Duan Du tidak didengar oleh keduanya, karena saat ini keduanya sedang berkomunikasi melalui telepati. Saudara Guan, kau larilah dan jangan melihat ke belakang, aku akan menahan mereka, terlebih orang yang paling menakutkan belum keluar. Jika ia keluar, kita tidak mempunyai peluang untuk lari, ucap Xiao Tan dengan nada serius. Tidak, aku yang sudah terlukalah yang menahan mereka, kau yang masih sehat larilah dan beritahu para penetua jika 3 iblis tersebut ada di sini. Jika para penetua datang cepat dan aku masih hidup maka itulah keberuntungan kita,
ucap Guan Senju menyanggah ucapan Xiao Tan dengan nada ngotot ingin diam di sini. Tidak, tidak, kau yang pergi cepat, teriak Xiao Tan kini mencoba mendorong Guan Senju sambil memegang token teleportasi. Saat Guan Senju ingin membantah, Duan Du yang diabaikan kini muncul dari balik bayangan milik Xiao Tan. Hayo, apa yang kalian diskusikan dan token ini, aku saja yang pegang, ucap Duan Du sambil mengeluarkan senyum mengerikan bagi Guan Senju dan Xiao Tan. Dengan cepat keduanya menarik senjata mereka, namun Duan Du kembali menghilang lalu muncul tidak jauh dari mereka, sambil melempar token yang ia ambil berulang kali menggunakan tangan kirinya. Melihat token satu-satunya, kini Xiao Tan dan Guan Senju sudah tahu jika tidak ada jalan kabur lagi. Sehingga keduanya bersiap menyerang Duan Du. Tapi sampai saat ini mereka tidak tahu, mengapa Duan Du bisa muncul tiba-tiba dan menghilang tiba-tiba. Mereka menduga ia menggunakan artefak dewa yang langka, dan artefak dewa tersebut dialiri oleh energi yang sangat banyak. Jika dugaan mereka benar maka mereka yakin energi Duan Du akan habis jika mereka serang bersamaan. Tapi sayang sekali dugaan mereka salah, karena Duan Du menguasai hukum bayangan yang sangat jarang dikuasai oleh orang termasuk Bai An. Tunggu dulu, jangan menyerang karena aku akan memanggil kakakku, kekeh Duan Du. Duan Du tahu jika Xiao Litan yang di depannya ini tidak mengenal dirinya. Berarti dugaan Duan Du ia hanyalah mirip, tapi saat melihat perilaku Xiao Litan dan senjata yang digunakan, Duan Du mengira jika ia adalah reinkarnasi Xiao Litan yang ada di alam semesta rendah. Kakak Tian, kemarilah dan lihat siapa yang ada di depanku ini. Mendengar teriakan Duan Du, Chen Tian yang saat ini sedang bahagia memungut hasil jarahan langsung memasang wajah jelek, karena mengira Duan Du akan menjebaknya jika ia pergi. Karena saat ini ia mengejar Lang Zai yang kini membantai semua prajurit, dan komandan milik pemimpin kota Langking yang sudah sekarat, oleh serangan Tulong. Bocah nakal, jangan ganggu kakakmu ini yang sedang bekerja mencari nafkah untuk sesuap nasi, dengus Chen Tian membalas dengan berteriak yang dialiri energinya, agar suara Chen Tian menggema hingga sampai ke tempat Duan Du berada. Duan Du yang mendengar itu langsung memasang wajah cemberut disertai sedikit malu saat mendengar jawaban Chen Tian. Bahkan Tulong yang sedang memulihkan lukanya kini batuk darah saat mendengar teriakan lucu Chen Tian. Bocah tidak tahu malu, gumam Tulong berusaha menahan tawa agar ia tidak batuk darah lagi. Ia kini mencoba untuk kembali fokus memulihkan lukanya. Sementara Lang Zai langsung berhenti, lalu melihat ke arah Chen Tian sambil tertawa terbahak-bahak, hingga berguling-guling di tanah. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para prajurit dan komandan, untuk melarikan diri dari monster yang menakutkan bagi mereka. Guan Senju hanya mengerutkan keningnya saat mendengar balasan dari ucapan Duan Du tadi. Untuk Xiao Tan, ia kini mengerutkan keningnya saat mendengar nama Tian. Xiao Tan merasa familiar akan nama tersebut. Tian, gumam Xiao Tan dalam hatinya. Saat menggumamkan nama tersebut, tiba-tiba kepala Xiao Tan pusing dan terlintas beberapa ingatan samar-samar masa lalunya muncul. Argegeh! Xiao Tan seketika berteriak keras. Hal tersebut membuat Guan Senju panik, dan mengira Duan Du yang menyerang Xiao Tan secara diam-diam. Apalagi ia melihat saat ini Duan Du telah menghilang dari tempatnya tadi. Saudara Xiao, apa yang terjadi kepadamu? Apa yang sakit? Cepat beritahu aku agar aku bisa membantumu, teriak Guan Senju dengan nada panik. Saudara Xiao, kenapa kau diam saja? Cepat jawab apa yang terjadi padamu. Wajah Guan Senju kini memucat saat melihat saudara seperguruannya kini berteriak kesakitan. Perlu diketahui, Guan Senju dulunya adalah seorang anak gelandangan yang selalu disiksa oleh anak-anak sebayanya. Namun ia beruntung bisa bertemu dengan Xiao Tan yang sedang melakukan perjalanan menuju kediaman ibunya, sehingga Xiao Tan membantunya dan menjadikannya seorang bawahan. Sebenarnya Xiao Tan ingin mengangkat Guan Senju sebagai saudara angkat, namun karena pamannya melarang karena klan Xiao adalah klan bangsawan,
dan jika orang luar tahu Guan Senju saudara Xiao Tan bukan marga Xiao, maka namanya akan tercoreng. Jadi Xiao Tan terpaksa mengikuti keinginan pamannya. Guan Senju pun senang walau hanya dijadikan bawahan hingga mereka tumbuh besar bersama, dan Guan Senju dilatih juga oleh paman Xiao Tan agar tetap menjadi sombong, karena jika kita terlalu baik, maka orang-orang akan menindas kita. Sehingga sifat Guan Senju yang sombong akibat pengaruh klan Xiao. Hanya Xiao Tan dan adiknya saja yang tidak sombong sampai saat ini. Guan Senju dan Xiao Tan bisa masuk sekte besar karena pengaruh klan Xiao, dari klan kecil yang merangkak hingga menjadi jajaran 10 klan kecil terkuat, yang membuat sekte besar mau menerima anak-anak didik klan Xiao. Saat ini amarah Guan Senju memuncak saat tidak ada respon dari Xiao Tan, yang ada hanyalah teriakan kesakitan. Guan Senju pun seolah ikut merasakan rasa sakit, hingga pandangan Guan Senju kini mengarah ke arah Duandu yang baru muncul. Amarah Guan Senju seketika memuncak saat melihat Duandu. Sementara Duandu yang berhasil menyeret Chen Tian dengan susah payah, kini menunjuk ke arah Xiao Tan dengan seringai kecil. Hehehe, jangan bilang kau tidak mengenalnya kak, kekeh Duandu. Kini pandangan Chen Tian yang tadi marah-marah langsung melotot saat melihat ke arah orang yang berteriak kesakitan. Xiao Litan, teriak Chen Tian dengan nada terbata-bata. Tubuh Chen Tian seketika bergetar hebat saat melihat Xiao Litan. Seketika pandangan Chen Tian langsung ke segala arah. Apakah istriku juga ikut direinkarnasi? Ucap Chen Tian kini mencari sosok yang ia rindukan. Duandu yang mendengar itu langsung tersenyum. Oh, jadi begitu, gumam Duandu. Kakak dulu menghilang karena telah merencanakan sesuatu yang tidak boleh terjadi, yaitu mereinkarnasi seseorang, sambung Duandu kini paham. Dulu Bai An sibuk mencari banyak sekali bahan-bahan langka termasuk batu reinkarnasi. Tentu Duandu paham akan hal tersebut. Saat Duandu ingin bertanya siapa yang akan mati dan ingin ia hidupkan kembali, Bai An menyangkal hal tersebut sehingga Duandu hanya mengangguk dan tak bertanya lebih. Jika Pangeran Xiao Litan direinkarnasi di sini, berarti akan ada beberapa orang yang aku kenal juga akan ikut direinkarnasi, gumam Duandu tersenyum bersemangat, ia tak sabar siapa saja itu. Duandu tentu yakin jika kakaknya Bai An juga tidak tahu. Karena ia yakin kakaknya melakukan hal tersebut secara acak, sehingga melakukan reinkarnasi massal kepada orang-orang terdekatnya yang sudah mati karena usia. Kak, apa kau tahu jika Xiao Litan direinkarnasi? Tanya Duandu penuh harap. Chen Tian langsung menggeleng. Aku tidak tahu, karena dulu sebelum aku dikirim ke sini, Aner meminta izin kepadaku untuk mencoba sesuatu, yaitu menghidupkan orang-orang terdekatnya lagi dengan cara reinkarnasi secara acak, dan ia mencoba mereinkarnasi mereka di alam semesta inti ini, jawab Chen Tian. Jadi aku tidak tahu siapa saja yang akan direinkarnasi. Saat ini aku berharap jika Xiao Yi atau Yier juga ikut direinkarnasi, sambung Chen Tian dengan nada penuh harap. Duandu mengangguk lalu melirik ke arah Guan Senju yang kini melesat ke arahnya, dengan amarah dan penuh dendam. Duandu dengan santai ikut menghilang lalu muncul di bayangan Guan Senju. Hehehe, kau ini bocah yang terlalu meledak-ledak, jadi kau cukup diam saja lebih dulu agar tidak mengganggu acara reuni ini, kekeh Duandu langsung menyegel energi dan dantian milik Guan Senju. Saat ini Guan Senju tidak lebih dari manusia biasa. Walau begitu, ia menatap ke arah Duandu dengan penuh kebencian. Jika terjadi kepada saudara Xiao, aku bersumpah akan membunuhmu, teriak Guan Senju. Duandu yang merasa risih langsung menembakkan sinar melalui jari telunjuknya. Wus, jelek. Guan Senju seketika pingsan lalu terjatuh. Sebelum mencapai tanah, Lang Zai yang sudah mendapat pesan untuk menangkap Guan Senju, langsung menangkapnya lalu meletakkannya di tanah. Sementara Chen Tian kini mendekat dengan perasaan khawatir. Duer apa yang terjadi dengan Xiao Litan? Tanya Chen Tian terlihat gelisah. Kakak tenang saja, dia sedang mengalami proses kembalinya ingatan masa lalu, jawab Duandu sambil melirik ke arah Xiao Litan.
Dan perlu kakak tahu, menyerap ingatan masa lalu itu akan sangat menyakitkan. Jika tidak bisa menahan rasa sakit tersebut maka ia bisa saja mati. Tubuh Chen Tian langsung kaku saat mendengar hal tersebut. Saat Chen Tian ingin mengatakan sesuatu, Duan Du langsung menarik Chen Tian. Wus! Duan Du dan Chen Tian muncul dalam jarak 1000 meter dari Xiao Tan berada. Jangan mengganggunya dengan suara muka. Jika ia merasa terganggu, maka bisa jadi ia juga tidak akan mendapatkan ingatannya kembali, karena proses ini butuh ketenangan, ucap Duan Du. Duan Du mengetahui ini dari Bai An tentang masalah reinkarnasi. Sementara Bai An mengetahui ini dari Mu Xiaer dulu, saat ia mendapatkan cukup banyak ingatan, saat Mu Xiaer masih tersegel menjadi api emas. Mendengar itu Chen Tian mengangguk patuh. Tep-tep. Bagaimana dengan bocah itu? Apa aku makan saja dia? Tunjuk Lang Zai ke arah Guan Senju yang kini terbaring pingsan. Melihat kedatangan Lang Zai yang datang hanya bertanya, membuat Chen Tian dan Duan Du mendengus kecil. Kau ini, kepalamu hanya makan saja paman, ucap Chen Tian dan Duan Du serempak. Masih baik aku berpikir makan, daripada kalian. Otak kalian hanya harta saja. Dengus Lang Zai lalu pergi untuk mencari makanan lain. Chen Tian dan Duan Du langsung terkekeh kecil saat mendapat balasan dari Lang Zai. Setelah itu, pandangan mereka kini fokus ke Xiao Tan. Saat ini Xiao Tan mendapat beberapa gambaran yang awalnya samar-samar, hingga gambaran tersebut sangat jelas. Banyak sekali gambaran wajah asing ia lihat termasuk gambaran wajah Bai An yang mengajarinya cara memanah, gambaran Chen Tian yang menikahi adiknya Xiao Yi, dan gambaran Tulong yang suka bertarung. Bukan hanya itu saja, ia juga melihat gambaran ayah dan para saudaranya semasa hidupnya dulu. Setelah melihat dengan jelas, Xiao Tan langsung pingsan. Dengan sigap Chen Tian melesat untuk menangkap Xiao Tan. Sementara di tempat yang cukup jauh dari kota Serigala Air, terlihat seorang bertudung sedang mengawasi ke arah Duan Du dan yang lainnya. Belum saatnya aku bertemu denganmu guru, gumam suara serak dari balik tudung. Suara serak tersebut seperti suara laki-laki, jadi orang bertudung itu seorang pria. Setelah melihat beberapa saat, ia langsung menghilang. Wus! Setelah pria bertudung menghilang, Wen Dongyun atau kini dipanggil Wakil Master Sekte Es Abadi, muncul tepat di tempat pria bertudung menghilang. Aku merasakan auranya tadi ada di sini, gumam Wen Dongyun melihat ke segala arah untuk mencari jejak pria tertudung. Di sana, aku harus mengejarnya lalu melakukan beberapa rencana yang telah ditugaskan oleh Tuan Muda, gumam Wen Dongyun saat merasakan setitik aura penguasa dunia inti ke-6. Yaps, pria bertudung tadi adalah penguasa dunia inti ke-6 yang mengintai situasi kota Serigala Air. Sementara Wen Dongyun sudah ditugaskan oleh Bai An untuk memberi dukungan kepada penguasa dunia inti ke-6 secara diam-diam, namun ia harus secara samar-samar mengeluarkan aura milik Wakil Master Sekte Es Abadi, untuk memecah belah beberapa pihak. Dengan cepat Wen Dongyun melesat ke arah penguasa dunia inti ke-6. Wus! Tak berselang lama, muncul lagi seseorang tepat di tempat Wen Dongyun tadi berdiri sebelum menghilang. Aku merasakan jejak aura Wakil Master Sen di sini, gumam seorang pria terlihat cukup sepuh. Terlihat ia memakai jubah berwarna putih bersih, dan ada lambang bangunan sekte bernuansa es di dada kirinya, dan di atas gambar tersebut bertulis Es Abadi. Sementara di dada kanan bertulis nomor 3 yang berwarna emas. Jika Xiao Tan dan Guan Senju melihat pria tua tersebut, maka mereka akan bersujud karena ia adalah penetua inti ketiga, orang yang cukup disegani oleh banyak orang di alam semesta inti ketiga. Penetua inti ketiga saat ini ditugaskan untuk mencari Wakil Master Sekte Es Abadi, bersama 5 penetua dalam. Penetua inti ketiga saat ini terdiam. Ia juga samar-samar merasakan ada aura milik penguasa dunia inti ke-6. Mungkin cuma perasaanku saja, gumam penetua inti ketiga. Setelah bergumam ia langsung menghilang menuju arah Wen Dongyun dan penguasa dunia ke-6 pergi. Wus! Bertepatan dengan menghilangnya penetua inti ketiga.
Langdu atau orang dikenal banyak orang dengan sebutan Jenderal Huyan Di kini muncul. Rencana Tuan Muda sungguh mengerikan, gumam Langdu kini sedikit bergidik ngeri. Apa Tuan Muda bisa melihat masa depan, sehingga ia langsung menyuruh ayahku untuk langsung muncul, dan mengikuti jejak penguasa dunia inti ke-6. Mungkin ia juga tahu saat ini ada orang yang hampir setara dengan wakil Master Es Abadi yang asli, dan saat ini sedang mencari wakil Master Sekte Es Abadi yang asli bersama 5 penetua Sekte Es Abadi, sambung Langdu. Setelah bergumam, Langdu kini melihat ke arah atas. Tepatnya ia melihat ke arah langit, karena saat ini ia berada di dalam laut. Semoga Master Sekte Es Abadi benar ada di tempat yang Tuan Muda dan leluhur Ling beritahu, dan semoga saja ia tidak curiga jika aku bukan Jenderal Huyan Di yang asli, gumam Langdu langsung menghilang. Wos, ayah, apa ayah tidak ikut bertindak juga? Aku merasa akan ada hal yang menarik nantinya di dunia ini. Tanya seorang anak kecil yang kini terlihat beranjak remaja, ia juga sedikit mengeluarkan senyum tipis saat mengutarakan firasatnya. Haner, bukan waktunya memikirkan hal orang dewasa, biarkan kakak Baian bertindak semaunya, dan juga kau jangan mengurusi hal yang tidak-tidak, ucap Musiaer langsung menasehati putranya. Apa yang diucapkan Xia Jie itu benar, lebih baik kau fokus bermain dengan teman sebayamu di dunia jiwa ayahmu, di sana banyak sekali anak-anak yang seumuran denganmu. Sambung Chu Jia kini berjalan sambil membawa beberapa makanan ringan ke tempat Baian, Baihan dan Musiaer duduk. Baihan yang dinasehati langsung mengangguk-angguk. Iya Ibu Xia, Ibu Jia, ucap Baihan dengan nada polos. Melihat putranya ini sangat patuh, Musiaer dan Chu Jia langsung tersenyum bahagia. Seketika mereka juga membayangkan mempunyai anak kandung yang sepatuh Baihan. Sementara Baian hanya bisa menggelengkan kepalanya, saat melihat kedua istrinya mau saja dibodohi oleh wajah polos Baihan. Baian kini melirik ke arah Baihan yang kini memasang wajah imut. Baihan tentu saja sudah menduga jika ayahnya akan menatapnya, sehingga ia langsung memasang wajah imut. Agar ayahnya tidak memarahi maupun bercerita ke kedua ibunya, tentang ia berbohong. Seandainya aku bisa seperti Haner, maka aku ingin seperti dirinya, agar bisa menipu banyak orang, gumam Baian. Kini Baian sedikit tersenyum tipis, di dalam hatinya ia membayangkan dirinya disukai banyak orang, sehingga mampu menipu banyak orang dengan wajah polos dan imutnya. Termasuk dengan tubuhnya yang masih anak-anak. Kakak Baian kau ini kenapa sih? Siaer panggil-panggil kau malah diam, ucap Musiaer kini menatap Baian dengan tatapan penuh curiga. Baian yang badannya diguncang-guncang oleh Musiaer langsung tersadar. Wajah Baian kini sedikit tersenyum kecut karena hayalannya dibuyarkan oleh istrinya. Terlebih lagi ia sadar akan tatapan curiga istrinya, yang menduga ia ingin mencari istri lagi. Tangan Baian langsung mengusap rambut Musiaer. Kau ini, hilangkan pikiran negatifmu itu, 3 saja sudah cukup bagiku, ucap Baian dengan nada lembut. Musiaer yang mendengar itu langsung menyinggungkan senyum senang. Awas ya kalau Angege cari lagi, kalau cari lagi, tangan Musiaer langsung bergerak seolah memperagakan, jika ia ingin meremas dan mencincang tubuh suaminya. Baian yang melihat itu hanya bisa menggelengkan kepalanya saja, bersama Chu Jia yang kini tersenyum kecil karena merasa lucu. Chu Jia juga kini merasa sangat bahagia karena merasa sudah lengkap, ia memiliki suami yang baik, ia memiliki sosok kakak yang selalu mengajarinya hal itu ini dan pastinya ia mempunyai putra yang baik, tidak rewel, tidak nakal, tidak banyak mengeluh. Sementara Baihan kini terlihat memasang wajah cemberut sambil memanyunkan bibirnya ke depan. Ia cemberut karena mulutnya saat ini sedang disegel oleh ayahnya, dan kedua ibunya tidak menyadari hal tersebut. Hehehe, bocah nakal ini ingin mengerjai ayahnya sendiri, kekeh Baian dalam hati. Kau harus belajar lebih banyak lagi Haner, jika ingin mengerjai ayah, apalagi di depan singa betina, sambung Baian dalam hati. Tentu saja Baian menyadari gelagat putranya,
sehingga Bai An selangkah lebih cepat bergerak dari putranya. Beberapa saat kemudian, saat ini terlihat Bai An, Mu Xiaer, Chu Jia dan Bai Han tertawa bersama dengan tawa bahagia yang tidak pernah mereka rasakan. Tep-tep, mendengar suara langkah kaki, wajah Mu Xiaer langsung cemberut karena tahu jika suaminya akan pergi. Melihat wajah istri-istrinya, Bai An juga terlihat sedikit berat karena tidak pernah ia sebahagia ini. Tapi saat mengingat wajah Hukia, Bai An langsung mengepalkan tangannya dengan erat. Sabarlah Xiaer, Jiaer, Haner, akan ada waktunya kita semua berkumpul lagi, dan saat itulah kita bisa tetap bersama selamanya hingga kebahagiaan itu akan terasa lengkap, setelah kakak Bai An bisa menjemput Xiaer lagi. Ucap Bai An dengan penuh tekad. Mendengar itu, Mu Xiaer dan Chu Jia seketika sadar jika ia kini kekurangan satu orang, yaitu Hukia. Sehingga mereka berdua mengangguk dengan senyum lembut. Hati-hatilah kakak, kami juga ada Haner yang selalu menemani kami, ucap Mu Xiaer. Sementara Bai Han tanpa sadar kini mengepalkan erat tangannya, saat Bai An menyebut nama ibunya. Haner juga ingin kuat sehingga bisa membantu. Set, putra ibu masih kecil, jangan memikirkan hal yang berat-berat, ucap Mu Xiaer dan Chu Jia bersamaan sambil memeluk erat tubuh Bai Han dari samping kiri dan kanan. Huf, apa yang diucapkan oleh Xiaer dan Jiaer benar Haner, sambung Bai An sambil mengedipkan matanya. Melihat ayahnya memberikan kode, Bai Han mengangguk patuh disertai senyum licik ala ayahnya. Tuan muda, saat ini tanda jiwa Lang Du dan Wen Dongyun bergerak seperti yang Tuan muda duga. Jadi kita saat ini akan bergerak kemana? Tanya Ling Yanru dengan nada kagum karena rencana Bai An sangat tepat, seperti yang ia bilang sebelumnya. Kita saat ini bergerak ke tempat Wen Dongyun lebih dulu, ucap Bai An. Mendengar itu, wajah semua orang langsung bingung. Karena tidak bisa menebak jalan pikiran Bai An. Tapi mereka seketika mengangguk disertai wajah malu. Bagaimana tidak? Mereka tahu jika Wen Dongyun ini adalah umpan sekali pakai. Jadi tidak bisa dipakai dua kali. Saat ini kita bergerak tepatnya ke arah penetua yang selalu mengikuti Wen Dongyun. Aku takut jika ia curiga dan akhirnya bentrok. Jika itu terjadi, maka rencana kita akan gagal. Terlebih kekuatan Wen Dongyun saat ini sangatlah rapuh, karena dia meningkatkan kekuatan dengan gila-gilaan. Tentunya ini juga rencanaku, karena aku takut jika ia bisa saja menjadi bencana bagi kita. Ucap Bai An memberi penjelasan maksud ia mengejar Wen Dongyun. Wen Dongyun atau yang menyamar sebagai wakil master sekte es abadi, saat ini memiliki kekuatan Dewa Grandmaster bintang 4 akhir, hanya 2 tahap berada di bawah wakil master sekte es abadi yang asli. Karena kekuatan wakil master sekte es abadi yang asli sebelum kematian, berada pada tingkat Dewa Grandmaster bintang 5 awal. Tapi Wen Dongyun bisa setara dengan kekuatan Master Sekte Es Abadi jika ia membakar esensi darahnya, dan itu sekali pakai yang artinya setelah ia membakar esensi darahnya, maka ia akan langsung mati. Maka dari itu Bai An takut jika Wen Dongyun bertemu dengan penetua inti ketiga, yang saat ini memiliki kekuatan Dewa Grandmaster bintang 4 puncak. Bai An yakin saat terjadi pertarungan, Wen Dongyun akan mati mau membakar esensi darah maupun tidak membakar esensi darahnya, ia tetap akan mati. Saat ini Bai An bergerak bersama Ling Yanru dan Hu Hongmeng saja, sementara yang lainnya berada di dunia jiwa untuk meningkatkan kekuatannya. Tak lupa juga Bai An memberitahu Duan Du dan yang lainnya, untuk bertemu di pusat dunia jika tugas Duan Du telah selesai. Wus wus wus, Bai An, Ling Yanru dan Hu Hongmeng bergerak dengan sangat cepat menuju lokasi jiwa Wen Dongyun. 20 menit berlalu, saat ini Bai An, Ling Yanru dan Hu Hongmeng sedang melihat ke arah Pulau Melayang. Lebih tepatnya pandangan Bai An dan yang lainnya tertuju kepada penetua inti ketiga, yang saat ini mengintai tepat di depan Pulau Melayang. Penetua inti ketiga tidak bisa dirasakan oleh Wen Dongyun dan penguasa dunia ke-6, karena penetua tersebut menggunakan artefak setengah dewa khusus untuk menyembunyikan diri. Tapi Ling Yanru tentu bisa merasakannya dengan jelas,
karena ia adalah yang paling kuat. Sementara Bai An hanya merasakannya secara samar-samar. Untuk Hu Hongmeng, ia hanya diam saja karena tidak bisa melihat maupun merasakan di mana penetua itu berada, tapi tatapannya ikut mengarah kemana Ling Yanru dan Bai An mengarahkan pandangan. Bai An dan Ling Yanru saling memandang beberapa detik. Ini akan beresiko jika ia bisa menghindar, terlebih aku merasakan ia mempunyai banyak artefak dan kartu truf tersembunyi di balik jubahnya. Ucap Ling Yanru. Jadi hanya bisa bergerak cepat lalu memindahkannya, agar tidak mengundang kecurigaan, terutama ke penguasa alam semesta inti ke-6. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.